Apa hukumnya bila suami tak mau memberi nafkah kepada istri karena istrinya punya gaji, semua kebutuhan hidup banyak ditanggung sang istri dan mau pula istri itu menanggung? Ini namanya laki celako bini bonga. Entah karena cinta, entah karena bodoh. Ku kasih tahu sama kalian perempuan-perempuan, adik-adikku, kakak-kakakku, makcik-makcikku perempuan, bahwa kalian punya hak 5 terhadap laki-laki. Ingat, 5 hak perempuan kepada laki-laki. Pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Itu hak perempuan terhadap laki-laki. Kewajiban laki-laki terhadap perempuan, hai para laki-laki, hai para suami, wajib kalian mengasih 5 kepada perempuan. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Udahlah tak dikasih, gaji bini itu pula dimakannya. Perempuan ini baik, ya kan Bu? Perempuan ini baik. Bang, ambillah gajiku nih bang. Jangankan gajiku, nyawaku ku kasih untuk abang. Tapi kau zalim, di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah SWT. Saya punya keponakan perempuan. Bagaimana kalau anak keponakan kita digitukan orang? Apa beda gaji perempuan sama gaji laki-laki? Di dalam gaji laki-laki ada hak perempuan, tapi di dalam gaji perempuan tidak ada hak laki-laki. Setuju? Setuju. Bapak kerja gaji bapak 5 juta, ibu kerja gaji ibu 5 juta, sama-sama 5 juta. Apa bedanya? Di dalam gaji bapak ada nafkah untuk ibu, tapi dalam gaji ibu bulat, tak ada hak siapapun. Ini dia. Sebelum nikah dia udah PNS, dia sudah kerja, dia pengusaha, duit dia. Makanya mereka boleh berzakat ke suaminya. Perempuan boleh berzakat ke suami, tapi suami tak boleh berzakat ke istri, karena dia wajib menafkahi. Bang, gajiku banyak, ku tengok kau masuk 8 asnaf fakir miskin, ini zakat. Boleh, boleh dia berzakat. Jelas? Ini laki-laki ini zalim. Zalim. Ittaqu zulma, jangan kalian zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Perempuan ini tak akan melawan. Tak akan melawan. Sampai mati dia akan menanggung makan laki, makan bini, dan kau neraka jahanam tempat kau lagi. Taubatlah laki-laki yang mau makan duit bini. Taubat kepada Allah. Ada sunnah sebelum tidur untuk berwudu. Ada juga kewajiban untuk berhias untuk menyenangkan suami. Bagaimana jika kita sudah berwudu beberapa kali tapi harus pipis lagi? Wudu lagi sampai tertidur, wudu lagi, terhapus bedak. Apa pula terhapus bedak? Nanti kalau berwudu terhapus bedak kami. Dia mau cantik di hadapan suaminya, habis itu dia mau berwudu juga. Jadi dia ini kacau nih. Saya mau berwudu, cantik depan suami, habis itu mau berwudu juga. Jadi bukan begitu penempatannya. Kalau ibu udah cantik di depan suaminya, karena dia mendengar ceramah, banyak perempuan sekarang mau undangan cantik di depan laki orang, di depan lakinya macam mak lampir. Lalu dia pun malam bersolek. Habis itu kan mau tidur berwudu Pak Ustaz. Nanti kalau berwudu lepaslah bedak. Ini macam mana Pak Ustaz? Ya berwudu lagi. Sebelum itu berwudu. Berwudu ini sunat. Kan tidak pula tiap malam bersolek ini kan? Kan tidak.
Jadi ada tidak mungkin pada malam tertentu saja yang dia berbedak mau tidur tadi. Tak ada pula orang berbedak tiap malam. Hukum diberikan ikan mas hasil mancing harian turnamen. Apakah ini namanya judi berbaju mancing? Kalau yang tadi riba berbaju jula-jula, sekarang judi berbaju mancing. Peserta mancing 100 orang. Uang pendaftaran 1 juta. Maka terkumpul duit 100 juta. Memancing, siapa yang dapat ikan maka dapat door prize 100 juta. Judi. Ikan yang mau dipancing 1 ekor konyang. Ikan konyang. 100 orang lah memasukkan cacing. Menengok cacing-cacing itu apa kata ikan? Kasihan deh lu kata ikan. Ini judi banyak model. Ada lomba burung, ada lomba kicau, ada lomba. Hati-hati. Itulah pentingnya ngaji supaya dia paham. Duit itu diputar, dibalik judi, gharar, gambling. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauh. Kalau memang hobi betul memancing, kumpul antar sesama jamaah al-huda. Jadi tidak selamanya jamaah ini cuma ngaji aja, enggak. Ada masanya mancing. Ayo kita mancing bareng. Pergi ke Langgam. Pergi ke Langgam sewa bot. Dari sini ke Langgam, dari Langgam masuk ke sana ke tengah. Habis itu ke Rantau Baru, habis itu mancing. Situ ikan besar-besar. Kira-kira sore tak dapat. Balik, boleh ikan pasar pagi arengka. Pas ditanya dek bini, kok nampaknya bang ikan kok lama mati. Yang penting adventure-nya. Life is adventure katanya. Jadi banyak, hidup ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada orang hidupnya ini simple aja. Macam makan, ada orang makan nasi, kecap, telur rebus cukup. Tapi tidak ada yang mesti rendang, ada yang makanan ekstrim. Begitu juga dengan ada orang dia ikan itu ikan touchscreen. Sampai main tunjuk aja, ikan bakar, ikan goreng, ikan. Tapi ada orang enggak. Bukan ikannya Pak Ustaz, tapi petualangan untuk mendapatkan ikan. Nah itu. Jadi tidak semua isi kepala orang kita pukul rata. Jadi kebetulan hobi. Itulah pentingnya kita tahu hobi. Jadi kebetulan tahu kita hobi kawan-kawan di Al-Huda ini mancing, buat mancing barang. Itu kalau tidak difasilitasi, itu nanti dia akan terikut-ikut dengan ini. Yang hobi naik sepeda, yang hobi naik motor, yang hobi off-road, yang hobi mancing. Tapi aturan diikut, sholat berjamaah, bebas dari judi. Itulah maka kita berjamaah. Jadi tidak ngaji-ngaji terus. Jadi kalau bapak tengok video, saya naik motor, saya pergi ke hutan, saya pergi mancing, saya pergi off-road bawa mobil masuk ke Batu Tilam. Itu dalam rangka apa? Supaya semua orang mengaji, supaya tidak terikut judi.